Bukankah kamu bilang istriku memelihara hantu? Jika dia memelihara hantu, maka aku juga harus memiliki beberapa trik di lengan bajuku kan? Aku memperkirakan bahwa ahli tersembunyi akan berakhir malam ini. Apakah kamu percaya padaku? Ekspresi Tuan Kenzi menegang saat bergantian antara merah dan putih. Tuan Kenzi, kata-katamu agak kasar. Apakah rumormu tentang istriku tidak kasar? Itu adalah pekerjaan media. Benar-benar, bibir Kenzi semakin melengkung ke atas. Apakah kamu tidak bekerja dengan seseorang untuk dengan sengaja mencemarkan nama baik istriku? Apakah keamanan pemeranmu terjamin? Kenzi, jika kamu berbicara seperti ini, hal-hal tidak akan terlihat baik di antara kita. Setelah berbicara, Tuan Sandi berdiri dari kursinya dan suasana semakin memanas. Saat ini, seorang wanita anggun mengenakan kipau putih mendekati kedua pria itu dan bertanya pada Kenzi, "Apa yang terjadi di sini?" "Bibi, kami memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani." Selama tidak ada yang salah, wanita anggun itu menganggukkan kepalanya dan pergi. Setelah itu, Kenzi berkata dengan tenang, "Aku yakin Tuan Kenzi akrab dengan wanita yang baru saja pergi. Itu adalah Ibu Baim, tapi..." Mata Kenzi membawa beberapa lapisan bahaya saat dia memelototi Tuan Sandi untuk beberapa saat. "Apakah aku pernah memberitahumu bahwa Baim adalah sepupuku?" Mata Sandi terbelalak kaget saat jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tuan Sandi benar. Dalam dunia bisnis, koneksi harus digunakan dengan tepat, jadi, saya berharap yang terbaik untukmu. Setelah berbicara, Kenzi berbalik dan pergi. Meninggalkan Sandi terdiam di tempatnya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ahli tersembunyi dirancang dengan mempertimbangkan Baim. Jika keadaan berubah dengan Baim, maka semua yang dia investasikan akan sia-sia. Dia awalnya seharusnya mendapat untung besar. Sandi menyeka wajahnya dengan menyesal saat dia menyalahkan dirinya sendiri karena bodoh. Dia seharusnya tahu ada yang tidak beres, ketika Kenzi setuju untuk menggantikan Alexa dengan begitu mudah. Namun, dia tidak menghiraukan peringatan itu dan pergi memprovokasi harimau, menggali kuburnya sendiri. Apakah dia benar-benar duduk diam karena semua sumber dayanya tenggelam ke dasar laut? Setelah berpikir dengan hati-hati, Sandi tiba-tiba mengejar Kenzi. "Tuan Kenzi, bisakah kita mengobrol? Saya tahu saya salah. Kalau tidak, kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban saya." Kenzi menepis tangan lengket Sandi dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina istriku." Setelah berbicara, Kenzi mengangkat lengannya dan melihat arloji di pergelangan tangannya. Saat ini, konferensi pers seharusnya dimulai. Wajah Sandi memucat. Setelah Kenzi pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi asistennya. Di ujung lain telepon, asistennya berkata dengan panik, "Sandi, Baim telah menggunakan kecelakaan baru-baru ini sebagai alasan untuk mundur dari film. Cepat, lihat beritanya." Baim jarang menerima wawancara karena kepribadiannya yang aneh. Tapi, sebagai aktor harta nasional, setiap kali dia membuka mulutnya, semua orang akan diyakinkan olehnya, karena dia tidak pernah mau repot-repot berbohong. Kejadian kali ini diciptakan oleh salah satu kru produksi. Bahkan, staf tersebut masih buron dan dikejar polisi. Sedangkan aku tidak terlibat dengan Alexa. Aku menyelamatkannya karena itu adalah respon laki-laki normal. Siapa sangka, seseorang dengan sengaja menggunakan kecelakaan ini untuk membuat desas-desus konyol seperti itu. Ini benar-benar tidak dapat ditolerir. Semua hal tentang Alexa menjaga hantu dan terlibat dalam ilmu sihir adalah sampah. Jadi, saya, Baim, dalam keadaan kru tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, dan tidak dapat menjamin keselamatan saya, telah memutuskan untuk secara resmi mengumumkan pengunduran diri saya dari ahli tersembunyi. Penggemar film,
Apakah kamu ingin mempercayai kru produksi atau saya? Tolong pertimbangkan dengan hati-hati. Jadi, bagaimana mungkin para penggemar mempercayai kru produksi? Rena, aku percaya padamu. Apakah kamu bercanda? Rena, saya tidak pernah berbicara begitu banyak sepanjang karirnya. Jadi, tentu saja saya percaya padanya. Aku senang dia menarik diri. Lokasinya sangat berbahaya. Apa yang akan terjadi jika dia terluka lagi? Baim tidak akan pernah memfitnah seseorang tanpa alasan. Dia tidak bisa diganggu untuk melakukan hal seperti itu. Haha. Jadi, saya percaya Rena. Saya yakin kru berusaha menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan wanita yang tidak bersalah. Betapa menjijikkan. Setelah konferensi persnya, Baim segera meninggalkan tempat kejadian, menyeret Adira ke belakang. Adira mengikuti di belakangnya dan dengan patuh memblokir media. Melihat keseriusan Adira sebagai asisten, Baim menyadari bahwa selama ini dia merindukan seorang pembantu seperti ini. Mungkin dia bisa langsung meminta Alexa untuk Adira untuk tidak hanya menggunakannya untuk sementara. Geralt, cepat masuk ke mobil. Baim melirik Adira dan menyadari dia terjebak di dalam kerumunan. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menariknya ke dalam mobil bersamanya dan menghilang dari pandangan media. Setelah meninggalkan tempat kejadian, dia memarahinya. Kamu seharusnya membantuku menghentikan media, bukan menjadi penghalang manusia. Aku tidak punya banyak pengalaman. Adira menyisir rambutnya dengan canggung. Setelah melihat perubahan ekspresi Baim, dia mengganti topik pembicaraan. Apakah tanganmu baik-baik saja? Tidak apa-apa, jawab Baim sebelum melihat keluar jendela. Adira mengira dia tidak ingin berbicara dengannya. Jadi, setelah hening beberapa saat, dia akhirnya berkata, kita mau kemana sekarang? Karena aku tidak perlu syuting, aku jelas akan pulang. Baim sebenarnya bertanya-tanya, bagaimana dia bisa mengelabui Adira ke rumahnya tanpa sepengetahuannya. Selain itu, alasan apa yang bisa dia gunakan untuk bernegosiasi dengan Kenzi agar Adira tetap tinggal? Karena keberadaan Baim selalu menjadi misteri, tidak banyak orang yang tahu di mana dia tinggal. Meskipun Adira cukup aktif, bahkan dia tidak memperhatikan berapa banyak belokan, dan berapa banyak perkebunan yang mereka lewati. Ketika mereka mencapai pantai, Adira akhirnya berpikir, mungkinkah Baim tinggal di pulau pribadi? Geralt, kurasa aku tidak akan pergi denganmu. Lagi pula, aku yakin kamu punya banyak staf di rumah untuk menjagamu. Tidak ada siapa-siapa, aku tinggal di sana sendirian, jawab Baim sebelum dia dengan cepat menambahkan, ditambah lagi, dengan satu tangan, aku tidak mungkin menjaga diriku sendiri. Adira sedikit terkejut sebelum dia menjawab dengan sederhana, oh. Tapi, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa seperti diculik. Apakah dia akan pergi ke pulau terpencil? Baim memang tinggal di pulau pribadi. Tapi, dia tidak sepenuhnya terasing dari dunia. Karena tepat di seberang air adalah pemandangan malam Indonesia yang paling indah. Setelah menginjakan kaki di pulau itu, Adira benar-benar terpana. Baim tidak menyukai manor tertutup yang khas. Jadi rumahnya sebagian besar terbuat dari kaca. Bantu dirimu sendiri. Aku harus menelepon. Setelah membuka pintu dengan sidik jarinya, Baim langsung menuju kamar tidurnya dan meninggalkan Adira di ruang tamu. Dia tidak sabar untuk bernegosiasi dengan Kenzi, untuk menjaga Adira di sisinya dan tidak membiarkannya pergi. Kenzi mengangkat teleponnya dalam perjalanan pulang dari pesta koktail. Setelah mendengar niat Baim, dia menjawab, pasti ada jalan. Katakan saja apa yang harus aku lakukan. Kamu mengatakannya. Bibir Kenzi melengkung ke atas. Aku ingin kamu berpartisipasi dalam film baru yang baru saja aku investasikan. Seperti sebelumnya, kamu akan bekerja bersama Alexa. Tapi, kamu akan melakukannya secara gratis. Kesepakatan.
Baim setuju dengan senang hati. Apakah kamu tidak takut aku akan membuatmu berpartisipasi dalam film sampah? Jika kamu bersedia membiarkan Alexa bertindak seperti sampah, kamu tidak akan mendorongnya menuju ahli tersembunyi. Baim yakin akan hal ini. Terlepas dari itu, bahkan jika Alexa tidak ada dalam film, dia tahu Kenzi tidak akan pernah berinvestasi secara sembarangan pada sesuatu yang berkualitas rendah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.